Salam, salam sejahtera untuk kita pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena pada siang hari ini Engkau pun telah memperingatkan kami dengan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau lengkupi di dalam hati dan pikiran hamba-Mu saat ini, agar hamba-Mu boleh memberitakan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau yang berkata-kata di dalam mulut dan hati hamba-Mu saat ini, agar hamba-Mu boleh melakukan firman-Mu dan memberitakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Saudaraku terkasih, dimanapun kalian berada pada saat ini, Tuhan menyatakan kepada kita, Dia berfirman kepada kita, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, saudaraku terkasih, dimanapun kalian berada pada saat ini, bagi siapapun pada saat ini yang ambil bagian di dalam pelayanan, yang rentan kita di dalam pelayanan adalah belajar dan belajar. Ketika kita melakukan suatu pelayanan, ketika kita belajar, kita banyak hal yang tidak kita mengerti dan kita tidak ketahui. Tetapi Tuhan Allah sudah menyatakan kepada kita, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus yang sebelum permulaan zaman. Nah, itulah saudaraku terkasih, ketika kita terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, kita tidak usah takut dan kita tidak usah merasa minder ataupun kita tidak usah merasa tidak bisa, karena Tuhan pun sudah menyatakan kepada kita, Dia telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Jika kita tidak dipanggil dengan panggilan yang kudus, tidak mungkin kita untuk melakukan firman-Nya, tidak mungkin kita menjadi pelayan. Tetapi kita tidak usah berkecil hati ketika kita menjadi pelayan yang tidak sesuai dengan seturut dengan kehendak manusia ataupun jemaat kita. Tetapi ketika kita benar-benar untuk tetap mau melayani, tetap melayani Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kita Roh Kudus, talenta yang baik untuk kita, sehingga kita boleh melayani dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu pun yang saya alami ketika saya menjadi seorang pelayan. Suatu kesaksian, saya menjadi seorang pelayan di dalam lingkup jemaat GKE, pernah menjadi diakon selama 1 tahun, tetapi saya tidak mengalami apa-apapun. Saya cuma menjadi pelayan yang cuma tahu melayani, tetapi saya tidak merasakan Tuhan. Kemudian saya dipilih lagi untuk menjadi pelayan dan dipilih menjadi penetua selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya menjadi penetua, berdoa pun saya harus menulis teks untuk saya berdoa. Begitu pula untuk menyanyi, sampai sekarang pun saya belum bisa untuk menyanyi. Tetapi Tuhan tetap berkata, saya harus tetap melayani Tuhan. Ketika itu hamba-Mu merasa bersyukur, berterima kasih. Jika saya tidak dihina saat itu, karena saya tidak bisa puji-pujian dan saya tidak bisa menyanyi, maka saya tidak mengerti apa tujuan saya mengikut Kristus. Apakah saya merasakan Tuhan? Tidak, saya tidak merasakan Tuhan di saat itu. Tetapi ketika saya mengalami itu, saya merasakan Tuhan dan saya tahu. Karena tidak mungkin saya menjadi seorang pelayan jika tidak Tuhan yang menginginkannya. Seperti di dalam
dalam Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, itulah saudaraku terkasih, apapun tantangan yang kita alami di dalam pelayanan kita, hendaklah kita tidak usah mundur dan kita tidak usah berkecil hati ketika kita memang benar-benar melayani, ketika kita benar-benar melakukan firman-Nya, ketika kita benar-benar memuji dan memuliakan Ia, maka kita akan percaya sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, itulah saudaraku, walaupun ada pandangan-pandangan lain ataupun orang-orang lain yang menganggap kita tidak sempurna ataupun menganggap kita tidak layak untuk menjadi seorang pelayan. Tetapi jika Tuhan menginginkan kita menjadi seorang pelayan, menjadikan kita pelaku firman-Nya, untuk kita mengabarkan kabar baik kepada orang lain, kita tidak bisa mengelaknya, karena Tuhan pun menyatakan di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, itulah saudaraku. Karena di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 pun berkata, Tuhan pun berkata demikian, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaannya. Nah, sebenarnya panggilan Tuhan itu lebih dari awal sudah, tetapi kita tidak menyadarinya dan kita tidak tahu hal itu. Tetapi ketika Tuhan memakai hidup kita, maka kita pun tidak bisa menolaknya. Hanya saja kita mempunyai proses di dalam Tuhan memakai hidup kita. Maka dengan itu saudara-saudaraku yang menjadi pelayan Tuhan, dimanapun kalian berada pada saat ini, kalian yang dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan, janganlah tawar hati, janganlah merasa kita tidak bisa apa-apa, tetapi kita percayakan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memilih kita, maka kita pun berhak untuk menerimanya, untuk menjadi seorang pelaku dan pemberita firman Tuhan. Karena itu pun yang saya alami pada saat ini. Mohon maaf kepada saudara-saudaraku dimanapun kalian berada pada saat ini, mengapa saya membuat suatu akun di dalam ini, yang di dalam YouTube ini. Karena apa? Karena ini adalah panggilan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam hidup saya. Kamu harus memberitakan, kamu harus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang patah hati. Kamu harus memberikan semangat kepada orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kamu harus memberikan sokongan kepada mereka yang patah hati. Kamu harus memberikan mereka kekuatan bagi mereka yang mengalami kekhawatiran. Maka dengan saya membuat akun di YouTube inilah saya boleh melakukan ini, karena saya tidak tahu lagi bagaimana caranya saya bisa untuk menyalurkan apa yang Tuhan mau. Karena saya mempercayakan, walaupun saya tidak mempunyai keahlian, walaupun saya tidak mempunyai pendidikan, saya bukan seorang pendeta, tetapi Tuhan sudah memberikan pesan kepada saya harus memberikan kekuatan kepada orang yang khawatir, memberikan kekuatan kepada orang yang patah hati, memberikan semangat kepada yang tidak mempunyai harapan. Dengan apa saya memberikan itu semua? Ketika saya bukanlah seorang pendeta, dan ketika saya bukanlah seorang dermawan, saya tidak tahu dengan apa. Tapi dengan channel YouTube ini, saya berharap saudara-saudaraku sekalian yang mau untuk menonton YouTube saya pada saat ini, hendaklah kita sambil belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Maka dengan kita pada saat ini, saya menguatkan kita
yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan itu, tidak semua kita mempunyai talenta yang baik, tidak semua kita bisa bernyanyi, tidak semua bisa berdoa. Tetapi jika Tuhan memakai hidup kita, kita pun boleh mendapatkan karunia kemuliaan yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kepada kita, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikarunianya kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum kita ada, sudah ditentukan Tuhan akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Jadi ketika kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bilang kepada Tuhan, Tuhan sertailah aku, pakailah hidupku seturut dengan kehendak-Mu. Karena kita harus pun mempercayakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena pada siang hari ini hamba-Mu boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, jika kami mengenal diri kami pada saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang berkenan kepada kami, Tuhan yang memberikan karunia kemuliaan-Nya kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelayan Tuhan di dalam hidup ini. Maka dengan itu Bapa, biarlah kiranya Engkau memakai hidup kami, agar kami boleh menjadi pelayan yang penuh sukacita, rendah hati, dan tidak menyombongkan diri. Tetapi biarlah kiranya kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang memang Tuhan pakai untuk menjadi kepujian, kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memakai hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami melakukan kesombongan, jangan biarkan kami membanggakan diri kami, tetapi biarlah kiranya kuasa Tuhan yang terjadi atas hidup kami, sehingga hidup kami mendapatkan sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini Bapa, kami yang seorang pelayan yang berasal dari lingkungan jemaat yang tidak mempunyai pendidikan, tetapi hendaklah Tuhan memakai hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya jika Tuhan memang benar-benar memakai hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, itu semua Tuhan yang ikut campur di dalamnya, sehingga kami pun mempunyai mulut dan hati yang benar-benar berbicara dan mengeluarkan suatu kepujian, kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan, sehingga kami boleh memberkati orang-orang lain, sehingga kami boleh menguatkan saudara-saudara kami yang patah hati, sehingga kami boleh memberitakan firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, ajarilah kami senantiasa untuk selalu setia kepadamu dan takut kepadamu Tuhan, agar kami tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang menyakiti hati Tuhan, tetapi biarlah kiranya kami selalu melakukan kepujian, kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan, sehingga hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami selalu diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami pada saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.